Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari Sabtu dan Minggu kemarin kita baru sama-sama mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus yang dilakukan, baik ada yang mengikuti di rumah melalui YouTube channel maupun ada yang mengikuti secara langsung di gereja, karena memang kita belum bisa berkumpul secara jumlah yang besar. Tetapi pekerjaan Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak juga dapat dibatasi oleh keadaan dan situasi apapun. Pekerjaan Roh Kudus mampu bekerja menembusi batas ruang dan waktu dan mampu bekerja dalam keadaan dan situasi apapun. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dalam pertemuan doa dan puasa, saya masih ingin kembali membahas tentang peranan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu, sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah Roh Kudus yang mengasihi kehidupan kami mengucap syukur pada petang sore hari ini Tuhan. Kembali kami berjumpa dalam program doa dan puasa, dan kami mengucap syukur bahwa kehadiran Roh Kudus sudah datang dalam kehidupan kami, memenuhi hati dan pikiran kami, memenuhi setiap pribadi kami masing-masing. Dan tentunya peranan Roh Kudus adalah memberikan kami banyak hal, kekuatan, kemampuan, hikmat, dan apapun untuk kami gunakan ketika kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema pada kesempatan ini dalam pertemuan dan doa puasa ini saya berikan judul Hidup Penuh Kuasa dan Otoritas. Ya, kita tahu bahwa memang peranan Roh Kudus itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Meskipun ada banyak orang yang sedikit mengabaikan tentang peranan Roh Kudus, bahkan mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang tidak terlalu penting dalam kehidupan kita. Yang penting percaya Yesus, percaya kelahiran Dia, percaya kematian Dia, percaya kebangkitan dan kenaikan Dia, dan bahkan percaya Dia akan datang kembali, itu sudah cukup. Kalau soal Roh Kudus, 50-50. Bisa percaya, bisa tidak, tapi tidak terlalu. Ada beberapa orang yang demikian. Tetapi kalau kita bicara tentang Alkitab, justru ini memang adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena itu kita tahu bersama kita sedikit ingin mengingat dan mengulas kembali apa yang dikatakan Yesus dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Jadi kita lihat dalam ayat yang keempat ini satu poin penting yang menjadi penekanan di situ adalah ketika Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Hendak dia mau terangkat ke surga, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Karena di situ ada janji Bapa. Janji Bapa itu adalah dalam ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi. Dalam terjemahan lain menggunakan kata sebentar lagi, sesaat lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya memang ini sesuatu hal yang penting. Kata melarang itu berarti sesuatu hal yang penting. Melarang meninggalkan Yerusalem. Melarang untuk pergi dari Yerusalem sebelum menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Kita ulang-ulang bertanya, sedemikian pentingkah Roh Kudus dalam kehidupan kita? Seberapa pentingkah Roh Kudus dalam kehidupan kita sehingga Yesus sendiri melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem? Kalau kita melihat bahwa kekristenan yang sesungguhnya itu terbagi dalam dua tahap. Yang pertama adalah, kekristenan yang pertama adalah percaya, bertobat, dibaptis, dan hidup dalam firman. Jadi
tahap ini yang tahap saya menyimpulkan adalah sebuah tahap awal dalam sebuah kekristenan. Kekristenan yang sejati itu percaya, bertobat, dibaptis, dan hidup dalam firman. Karena itu adalah apa yang dicatat dalam Alkitab. Tetapi tahap yang kedua yang tidak kalah pentingnya dan bahkan bisa menjadi ujung tombak dalam perjalanan kekristenan adalah menerima baptisan Roh Kudus. Menerima pencurahan Roh Kudus. Sebelum Yesus terangkat ke surga, sebelum Yesus mengeluarkan pesan-pesan tidak meninggalkan Yerusalem, kekristenan tahap pertama itu yaitu tadi, mereka percaya, bertobat, dibaptis, dan hidup dalam firman. Tetapi masih ada satu langkah lagi yang sangat penting yang menjadi pesan Yesus dalam kehidupan gereja Tuhan adalah menerima pencurahan Roh Kudus atau menerima baptisan Roh Kudus. Jadi kalau kita mengacu dari pembahasan ini, kita menyimpulkan bahwa memang Roh Kudus itu adalah sesuatu hal yang memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya sekedar roh begitu aja. Yang dipandang secara umum roh itu kan tidak kelihatan, memang tidak kelihatan. Roh itu kan ya tidak bisa dilihat oleh kasat mata memang. Tapi dia adalah pribadi. Di dalam pencurahan Roh Kudus kemarin kita sudah berkali-kali ya membahas tentang siapa Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah pribadinya Allah. Jadi kalau bicara tentang pribadi, dia hadir dalam kehidupan kita meskipun tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tetapi dia bisa kita rasakan dan peranan dia itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Karena itu betapa pentingnya kita menerima baptisan Roh Kudus yang menjadi tahap akhir atau tahap inti dari kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Saya mau katakan begini, orang Kristen yang tidak mengalami pencurahan Roh Kudus, yang tidak mengalami baptisan Roh Kudus, yang tidak menjadikan Roh Kudus sebagai pegangan utama dalam hidupnya, itu enggak sempurna, enggak lengkap. Saya menyampaikan ini bukan berdasarkan statement sendiri saya yang tanpa dasar-dasar yang kuat, tidak. Tapi saya menyampaikan ini berdasarkan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah intisari dari kekristenan. Kita berjalan tanpa Roh Kudus, kita mengenal Kristus tanpa Roh Kudus, kita menerima Kristus tanpa Roh Kudus, kita hidup dalam Tuhan tanpa Roh Kudus. Itu bagaikan hidup tanpa nyawa. Tapi bagaimana ya hidup tanpa nyawa, ya matilah. Ya kan? Jadi ini penting dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menangkap bahwa Roh Kudus itu betul-betul penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu akan membawa kita kepada level tahap kekristenan yang sempurna. Dia akan menuntun kehidupan kita kepada kehidupan yang lebih sempurna. Dari kehidupan yang, jadi Roh Kudus itu yang akan memberikan perubahan, memberikan pembeda dalam kehidupan kita. Orang yang menerima Roh Kudus itu hidupnya akan terasa berbeda. Dari kehidupan yang lemah menjadi kehidupan yang penuh kuasa. Kalau kita menerima Roh Kudus. Dari kehidupan yang lemah, kehidupan yang tidak mampu, kehidupan yang merasa tidak kuat, kita akan mendapatkan kuasa, penuh dengan kuasa. Dan kita akan diberikan otoritas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus tahu bersama ya, kenapa Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem waktu itu. Karena memang perjalanan mereka justru baru dimulai ketika Yesus terangkat ke surga. Itu bukan akhir dari perjalanan. Yesus terangkat ke surga, semuanya selesai, tamat. Kalau film itu tamat, selesai ceritanya. Tidak, justru itu adalah awal dari perjalanan kekristenan. Maka mereka harus dibekali dengan Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus itulah kita diberikan otoritas untuk melakukan perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dan pekerjaan dari Roh Kudus. Itu dia. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Roh itu sendiri.
Roh itu akan membantu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Jadi penting sekali kita harus bisa menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 4, kita lihat ya perbedaan ketika mereka belum dipenuhkan Roh Kudus dan ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ini murid-murid Yesus pada waktu itu. Ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ada perubahan yang terjadi. Kalau Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan membaca ayat ini di pasal 2 dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, bahkan sampai pasal yang ketiga, di situ kita akan melihat bagaimana perubahan-perubahan yang begitu luar biasa terjadi, khususnya kepada Rasul Petrus atau kepada Petrus waktu itu, yang kita lihat Petrus sebelum hidup penuh dengan Roh Kudus dan setelah hidup penuh dengan Roh Kudus. Dia hidup belum penuh dengan Roh Kudus, hidupnya itu tidak jelas, tidak punya identitas yang jelas. Bahkan dia sudah hidup bersama-sama dengan Yesus sendiri, menjadi gurunya, berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dia hidupnya itu seperti belum menemukan sesuatu yang benar. Ketika Yesus tertangkap, dia menyangkal waktu itu. Orang mengatakan, kan kamu muridnya, salah satu dari mereka. Bukankah kamu yang selalu melayaninya? Bukankah kamu bersama-sama dengan dia? Dia menolak semua. Petrus yang masih dalam pola hidup yang lama, dalam karakteristik yang lama, dalam perilaku yang lama. Tapi ketika dia menerima Roh Kudus, dia diubahkan oleh Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Ketika Yesus ditangkap, bukankah Petrus yang marah? Ya kan? Yang mengeluarkan pisau atau pedang itu, memotong kuping salah satu dari prajurit Romawi. Emosi. Ya itulah temperamennya Petrus waktu itu. Tapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus, kita lihat pengalaman-pengalaman hidup dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Dia diperhadapkan di dalam mahkamah agama, di mahkamah agung. Ya, dia ditangkap dan dia berdebat dengan mereka. Dia nggak melawan ketika dia ditangkap waktu itu. Ini kita lihat ya perbandingan-perbandingan yang luar biasa. Karena itu memang pekerjaan Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita. Jangan kita memandang sebelah mata pekerjaan Roh Kudus itu. Pekerjaan Roh Kudus itu tidak hanya dalam bentuk bahasa roh yang kita bacakan tadi ya, penuh dengan roh kemudian berbahasa-bahasa lain. Nah ini juga menjadi polemik di beberapa katakanlah gereja atau pendeta-pendeta, bahwa seolah-olah orang dipenuhkan Roh Kudus itu parameternya seolah-olah hanya berbahasa roh. Seolah-olah ya. Padahal tidak hanya itu parameternya. Kita bisa lihat sebetulnya ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, Petrus menjadi orang yang berani. Berani tetapi tidak emosi. Ya kan? Petrus menjadi orang yang berani menghadapi segala sesuatu. Dia berkhotbah dengan begitu gagah. Kemudian banyak orang yang bertobat, tapi dia tidak menjadi emosi, tidak marah-marah. Ditangkap dia nggak mengeluarkan lagi pedangnya, parangnya atau pisaunya, tapi dia ya dengan segala kesabaran karena Roh Kudus mengubah kehidupannya. Bahkan tidak hanya itu saja, kita lihat ya hal yang sangat penting di sini yang kita lihat apa yang dilakukan oleh Petrus itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi waktu itu Yesus berjalan-jalan, kemudian dia melihat ada orang lumpuh yang sedang duduk di gerbang. Ya kan, kita lihat di dalam ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi yang terjadi adalah Petrus bukan memberikan emas dan perak.
Petrus mengatakan, demi nama Yesus orang Nazaret berjalanlah. Dia penuh otoritas dalam hidupnya. Dia diberikan otoritas oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang di luar daripada kemampuan manusia. Ini yang saya ingin tekankan pada kesempatan ini. Kalau kita hidup penuh dengan kuasa Tuhan, saya percaya kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang di luar kendali atau di luar kekuasaan kita sebagai manusia. Di luar kemampuan kita sebagai manusia. Kita akan bisa melakukan hal itu. Entah apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Roh Kudus itulah yang bekerja dalam kehidupan kita. Karena memang Dia adalah Allah itu sendiri. Dia bisa memberikan kita kekuatan yang begitu dahsyat. Kalau kita baca di dalam Markus 16 ayat yang ke-17 sampai 19 dikatakan begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kita lihat ya, pekerjaan Roh Kudus itu sangat luar biasa. Walaupun jangan sembarang menerjemahkan ayat ini. Minum racun, pegang ular. Kemudian kita coba ya, mencoba ilmu dari Tuhan. Kita bikin racun kemudian kita minum. Ya matilah. Atau kita cari ular yang berbisa, ular kobra, ular apa itu. Lalu kita pegang, dia patok kita. Kemudian kita menganggap kita tidak terjadi sesuatu. Ternyata kita mati. Tidak untuk dicoba-coba. Pengertian ini maksudnya begini. Saya pernah dengar satu pengalaman cerita ya. Ada seorang yang petobat baru. Ya, dia bukan agama Kristen, dia dari agama lain. Kemudian dia menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, percaya Yesus dan dia hidup di dalam Tuhan Yesus. Tetapi keluarganya itu tidak menerima apa yang dia lakukan itu, keputusan dia. Kemudian keluarga ini merasa bahwa itu aib, itu memalukan bagi keluarga. Keluarga ini berpikir bahwa daripada dia hidup memalukan keluarga, lebih baik kita bunuh dia. Mereka mengundang dia seolah-olah mereka sudah membiarkan dia menerima Tuhan Yesus. Mereka sudah legowo begitu. Kemudian mereka mengundang dia datang ke rumah. Lalu mereka menyuguhkan dia makanan dan minuman. Ternyata di dalam minuman, di gelas yang diberikan kepada dia itu sudah ditaburi racun. Ditaburi racun. Dengan tujuan untuk membunuh orang itu. Dan dia tidak tahu kalau di dalam itu ada racun. Tetapi karena memang dia betul-betul percaya Yesus dan menerima Roh Kudus dalam hidupnya, dia makan dan dia minum. Kemudian keluarga ini melihat reaksi yang akan terjadi dalam hidupnya. Habis makan, semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Loh kok gak mati-mati? Orang ini tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang masuk dalam hidup dia itu memberikan dia kuasa, power yang hebat, eksosia, kemampuan untuk dia bisa melindungi dia dari segala hal yang terjadi. Sehingga yang tadi bilang minum racun, pegang ular misalkan begitu ya. Padahal bukan dipegang secara sengaja atau diminum secara sengaja. Tetapi itu pengalaman-pengalaman seperti itu. Orang mencelakai kita, orang mencoba untuk melakukan kecurangan kepada kita, membunuh kita, sengaja coba begitu, tidak terjadi apa-apa. Saya juga pernah dengar cerita dari salah seorang paranormal hebat di Indonesia. Dulu dia pernah terima Yesus, tapi sekarang dia kembali lagi kepada hidup yang lama. Pada waktu dia terima Tuhan Yesus dulu, dia sempat bersaksi. Ini kesaksian saya dengar waktu di Manado dulu. Dia bilang begini, saya ini orang yang seringkali dimintain untuk menyantet orang lain. Jadi ada orang-orang yang gak suka dengan orang itu datang ke dia untuk tolong disantet, dibunuh gitu. Dengan cara disantet. Lalu dia bilang, dari semua orang yang dia santet, hanya satu yang gak bisa dia santet. Adalah orang Kristen yang dalam arti orang yang takut akan Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan.
Selalu setiap kali dia mengirim santet, santetnya balik ke dia. Ini kesaksian langsung dari paranormal ini. Dan dia bukan paranormal kaleng-kaleng, dia seorang yang luar biasa menurut orang yang menganut ilmu itu. Artinya dia memberikan pernyataan bahwa memang orang yang hidup di dalam Tuhan dan kita yang hidup dalam Tuhan secara sungguh-sungguh, percaya Yesus, menerima Yesus Kristus, bertobat, dibaptis dan hidup dalam firman dan hidup penuh dengan kuasa Roh Kudus, tidak akan terjadi hal itu kalau orang sengaja mencelakai kehidupan kita. Banyak kesaksian-kesaksian yang semacam ini, teman-teman saya hamba Tuhan hidup di Kalimantan, mereka kerap kali dicobai oleh serangan-serangan kuasa kegelapan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Artinya mereka tetap aman dan selamat. Ini yang saya maksudkan. Tapi bukan hanya itu saja ya. Peranan Roh Kudus itu tidak hanya dibatasi oleh itu saja. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita menjadi orang yang smart, orang yang cerdas, orang yang berhikmat. Kita menjadi orang yang tiba-tiba penuh gairah dalam kehidupan ini. Tadinya hidup sudah nggak ada harapan, nggak ada gairah. Tapi ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang luar biasa. Itulah sebabnya miliki Roh Kudus dalam hidup ini. Ketika kita sudah mengikuti Sabtu dan Minggu kemarin, saya berharap kita betul-betul mengalami terus dalam kehidupan ini. Dan kita menjadi orang-orang yang penuh kuasa dan penuh otoritas. Otoritas surga diberikan dalam kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kiranya melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, saya berharap kita semua lebih memahami dan mengerti peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak memandang sebelah mata atau menganggap enteng atau menganggap itu mah nggak penting. Hati-hati, itu sangat penting. Dia pribadi Allah dan dia harus menyertai kehidupan kita. Dan kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nanti kita berjumpa kembali pada episode berikutnya. Amin.